Nabi Sulaiman alaihi wasallam merupakan salah satu dari 25 nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah nabi lainnya, yang mana kisahnya banyak disebut melalui ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Adapun Nabi Sulaiman itu lahir di Palestina. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihi wasallam, yang mana terdapat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi wasallam sejak usianya yang masih kecil telah menunjukkan kesalehan dan ketaatannya kepada Allah. Dan adapun hadirnya Nabi Sulaiman di tengah-tengah keluarga merupakan anugerah untuk keluarganya, terutama bagi sang ayah, Nabi Daud alaihi wasallam. Dan saat menginjak remaja, Nabi Sulaiman menunjukkan kecerdasannya yang mana merupakan berkat doa sang ayah yang menginginkan agar diberi seorang anak yang cerdas. Selain cerdas, Nabi Sulaiman dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan dapat membuat keputusan yang adil. Adapun suatu ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bertemu dengan pemilik kebun dan pemilik kambing, yang mana pemilik kebun ini meminta ganti rugi pada pemilik kambing. Pemilik kebun ini meminta ganti rugi kepada pemilik kambing karena kebunnya telah dirusak oleh kambing tersebut. Mulanya Nabi Daud alaihi wasallam meminta pemilik kambing untuk ganti kerusakan tersebut. Namun Nabi Sulaiman alaihi wasallam memberikan pendapat yang mana ternyata lebih dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana pemilik kambing menyerahkan kambingnya, tapi pemilik kebun harus merawat kambing tersebut. Sementara pemilik kambing harus merawat kebun agar keadaan seperti semula. Adalah seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah dengan banyak kenikmatan seperti kekayaan, kekuasaan, kebijaksanaan, dan kemampuan berbicara dengan hewan dan jin. Ketika menjadi raja, Sulaiman justru tidak silau dengan kekuasaan dan hadiah. Ia tetap jujur dan tidak sombong. Saat menjadi raja, Nabi Sulaiman alaihi wasallam mengandalkan burung hudhud untuk bersurat. Dari burung hudhud itulah Nabi Sulaiman tak sengaja dipertemukan dengan Ratu Bilqis. Dan pada suatu hari burung hudhud itu belum kembali ketika Sulaiman alaihi wasallam mengadakan acara. Setelah burung itu kembali, ia mengatakan bahwa terdapat kerajaan yang tak kalah besarnya yang bernama Sabah, yang mana kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Bilqis. Mendengar itu, Nabi Sulaiman alaihi wasallam berkeinginan untuk menyurati Ratu Bilqis sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia ingin mengajak Ratu Bilqis dan rakyatnya untuk memeluk Islam. Setelah bersurat, Ratu Bilqis terkejut dan mendiskusikan pada penasehat kerajaan. Ratu pun berpesan balik pada Sulaiman alaihi wasallam, yang mana seharusnya ia segan karena negeri yang dipimpin Ratu Bilqis adalah negeri yang besar dan kuat. Ia lalu mengutuskan anak buahnya untuk mengirimkan hadiah berupa harta benda yang melimpah untuk Nabi Sulaiman, dan bersurat lagi dengan Ratu Bilqis balasan Nabi Sulaiman alaihi wasallam, yang mana lebih mengejutkan Ratu Bilqis, yang mana isi surat tersebut yaitu, apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak mampu melawannya, dan akan kami usir mereka dari negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi yang hina-hina. Isi surat Nabi Sulaiman tersebut. Dan Ratu Bilqis pun akhirnya berniat menyambangi istana sang nabi. Nabi Sulaiman kemudian meminta golongan jin untuk membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum mereka datang menyerahkan diri dalam waktu sekejap. Singgasana Ratu Bilqis berada di istana Nabi Sulaiman. Begitu sampai di sana, Ratu Bilqis tak hanya dikejutkan dengan singgasana yang sudah berada di dalam istana, tapi juga kemegahan istana Nabi Sulaiman. Saat diminta masuk ke dalam istana, Bilqis bahkan menyingkatkan pakaiannya karena mengira sedang melewati kolam air. Ratu Bilqis kemudian berserah diri dan mengaku kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga dikenal sebagai pembangun suci Bait Maqdis yang pertama di Yerusalem, yang mana merupakan tempat suci bagi umat Islam, Yahudi, dan Kristen.
Nabi Sulaiman membangun bait suci dengan bantuan jin dan manusia sebagai tempat ibadah kepada Allah. Dan tibalah masa di mana Nabi Sulaiman alaihi wasallam wafat di usia 66 tahun. Nabi Sulaiman meninggal dengan cara yang berbeda dibandingkan manusia lainnya. Ia meninggal saat duduk di atas kursi. Kematiannya baru diketahui setelah tongkat miliknya dimakan rayap. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surah Saba ayat 13 yang artinya, maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Baiklah, mungkin dalam kisah Nabi Sulaiman terdapat sejumlah pelajaran yang bisa kita petik, terutama pada karakter dan sikapnya semasa hidup. Nabi Sulaiman alaihi wasallam mampu bersikap bijaksana dan adil. Ia cerdas dan tidak pernah menyombongkan diri walaupun memiliki banyak keahlian.